Minasan, Korban jiwa. Kenalkan, saya Nathaniel. Saya Dan di J. video kali ini kami akan membahas tentang BLDC motor. bisa muter. Bisa muter. Jadi karena di video ini kita akan membahas tentang BLDC motor. Pertama-tama ini kita mau tahu nih, BLDC motor itu apa ya? Oke, jadi pertama-tama BLDC motor atau brushless direct current motor adalah sebuah motor atau servo yang dimana sesuai namanya ya, brushless, jadi di dalam sini nggak ada sikatnya, bisa mengurangi gaya geseknya dan juga sehingga menghindari dinamonya bisa terbakar. Nah, terus digantikan dengan apa sikatnya? Digantikan langsung dengan induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetiknya di sini di dalam kap dinamonya ada 14 magnet permanen dan di sini juga ada lilitan dari kawat tembaga ya. Jumlah coilnya ada 12 ya? Ada 12 betul. Terus di sini kita badannya tuh pakai BLDC 2212 yang bekas. Jadi kita tinggal pakai ulang. Tapi nanti lilitannya kita lilit sendiri. Dan disambung-sambungin ya pakai kabelnya tentunya. Oke. Nah, kan di sini tuh kita percobaannya ingin menghasilkan kecepatan putaran dan gaya angkat yang maksimum. Gimana cara mencapainya sih? Kita tuh di sini akan menguji 3 variabel bebas. Pertama, yang tadi ada jumlah lilitannya, ada 3 variasi, ada 11, 13, 15. Terus lilitannya tuh pakai ketebalan kawatnya seperti yang biasa ya 0,2 mm. Diikatnya juga 3 rangkap kayak biasa. Nah, variabel bebas yang kedua tuh ada baterai. Di sini ada baterai 3S dan sebenarnya tuh ada satu lagi ya. Cuma ketinggalan. Betul, Ya. baterainya baterai 2S spesifikasinya. Dan Oke. yang terakhir, yang ketiga, Nanti kita akan menguji variasi kecepatannya. ya ada setting kecepatannya. Di sini tuh pakai joystick, terus ada papan Arduino sama ada LCD 20x4 buat nunjukin nanti kita tuh lagi pakai setting yang mana. Dan di sini tuh kita coding ya, Udah kita di program. udah di program speednya 25%, 50%, 75% dan 100%. Kodenya nanti ada di deskripsi kalau mau ada yang buat lagi ya. Nah, oke. Terus nanti untuk percobaannya teknisnya kita harus gimana? Oke, pertama-tama nanti kita pakai timbangan ya. Nah, dari timbangan ini terus nanti kita pakai baling-baling yang bakal disambungin ke si BLDC motornya. Bisa kayak gini ya. Nanti kan dia muter, dia diarahinnya tuh biar ada gaya ke bawah ya. Jadi ntar kalau pakai timbangan Nanti tertimbang, bakal masa muncul angka di tertimbang. sini nih. Betul, di sini masa tertimbang. Dan untuk ngitung gaya angkatnya tuh berarti tinggal dikaliin aja sama Sama kecepatan gravitasi gravitasi. bumi. Jadilah gaya angkat. Nah, terus habis itu di sini kita juga memasang indikator yaitu wattmeter. Betul. Nah, nanti pakai alat ini kita bisa melihat arus yang dikeluarkannya berapa, terus habis itu tegangannya, dayanya juga bisa, suhunya bahkan bisa. Semua komponen dari baterai ya. Terus di Nah. sini tadi tinggalan ada ISC 3 kabel buat disambungin sama motornya nih. Misalnya ada 3 kabel kan kayak gini. Nanti disolder ke situ. Soalnya ini kita tuh buat BLDC motornya 3 fase. Dan yang terakhir kita juga mengambil data yaitu kecepatan putarnya, rotation per menit dengan menggunakan tachometer. Nah, gimana cara kerja tachometer? Simpel aja. Tachometer itu kita nanti ada lasernya begini. Nanti bakal diarahkan, kita nanti di dinamonya kita bakal tempelin lakban hitam nih. Nah, terus habis itu kita sisain sedikit sisa yang berkilaunya ya, yang chrome-nya. Nanti pas si dinamonya berputar, nah berputar gitu, dia bakal nge-scan perubahan gelap terangnya. Jadi sekarang tanpa basa-basi kita langsung Langsung masuk kita ke percobaannya. Cus. Oke. Udah. Oke, kembali lagi. Sekarang kami akan membahas mengenai percobaannya. Pertama, kita bisa lihat dulu nih dari foto susunan percobaannya. Begini nih gambaran dari percobaan yang kami lakukan. Di kanan terdapat timbangan, terdapat baling-baling drone yang sudah disambungkan terhadap BLDC motor. Ini tuh pertama untuk mengukur massa tertimbangnya yang kemudian akan diolah menjadi gaya angkatnya. Lalu di sini terdapat tachometer, dia tuh untuk mengukur si RPM-nya. Dan di kiri atas ini terdapat wattmeter nih teman-teman untuk mengukur data-data input dari si baterainya. Terdapat arus, terdapat tegangan, terdapat daya input dan juga tegangan listrik serta suhu. Nah, kalau teman-teman bertanya-tanya bagaimana sih percobaannya, kita bisa lihat aja langsung di video ini. Nah, percobaannya itu sebenarnya sama aja begini. Tapi kalau menggunakan BLDC yang berbeda, ya dia tuh karena identik jadinya sama aja. Karena baterainya juga variasi ya teman-teman. Tapi ya tetap sama aja soalnya tinggal baterainya aja yang dicolokkan tuh antara yang 2S kalau nggak 3S. Nah, dari percobaan ini kita dapat melihat data-data yang kami dapatkan di sini. Dari setiap variasi percobaannya tuh menurut speednya, menurut baterainya dan juga menurut modelnya kami lakukan sebanyak 3 kali sehingga datanya agar mudah diolah lagi kita ratakan.
Lalu di sini bisa dilihat tuh terdapat yang 50%, 75%, 100% pada model dan juga variasi baterai yang sama yaitu 3S. Lalu dilakukan lagi pada variasi baterai yang berbeda, misalnya 2S. Nah, tuh sama 25% sampai 100%. Lalu semuanya kita ulang lagi pada model yang berbeda, model 2 tuh. Sehingga akhirnya model 3. Namun data-data ini tidak perlu teman-teman hiraukan. Yang perlu teman-teman hiraukan adalah data-data yang di sini yang sudah dikelompokkan. Nah, di sini terdapat pengelompokan yang pertama. Ini variasi baterainya sama, 3S, tapi speednya berbeda, ada 25%, 50%, 75%, dan di bawah terdapat 100% pada baterai juga yang 3S. Ini itu berbeda-beda kecepatan settingnya untuk membandingkan bagaimana dampak kecepatan terhadap si data outputnya. Kalau baterainya yang berbeda, misalkan di sini pada speed yang sama tapi baterai yang berbeda, ini tuh untuk membandingkan bagaimana dampak variasi baterai terhadap data. Dan untuk membandingkan bagaimana dampak perbedaan jumlah lilitan terhadap data, ya perlu tinggal ambil saja misalkan pada satu kategori data, bandingkan dari yang model 1, model 2 ke model 3 bagaimana. Nah, bisa saja langsung kita lihat hubungannya bagaimana dari data ke data. Kalau pertama tuh dari jumlah lilitan, semakin sedikit jumlah lilitan maka akan menghasilkan kecepatan putaran dan juga gaya angkat yang semakin sedikit ya. Itu bisa dilihat dari grafiknya. Dan karena ini data yang diolah pada Sheets atau Microsoft Excel, teman-teman bisa ukur misalkan kalau 17 lilitan bagaimana kecepatan putaran gaya angkatnya, bisa dilihat dari persamaan trendline yang ada di atas. Begitu juga pada gaya angkat. Lalu terdapat data variasi baterai. Karena variasi baterainya 2 sel sama 3 sel, maka yang dihasilkan tuh harapannya 2:3 dari datanya. Ini valid pada data inputnya, karena dia dari baterainya maka dia sudah pasti 2:3 pada arus dan tegangannya. Tapi belum tentu pada data outputnya. Di sini bisa dilihat misalkan pada gaya angkat ini tuh 2:3. Tapi kalau pada RPM dia tidak 2:3, dia makin lama malah makin turun. Nah, kalau teman-teman ingin menghasilkan gaya angkat dan kecepatan putaran yang lebih maksimum, maka teman-teman dapat menggunakan baterai dengan sel yang lebih banyak. Lalu pada terakhir, dapat dilihat pada kecepatannya atau setting kecepatannya. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman menggunakan setting kecepatan yang semakin tinggi, maka akan menghasilkan rata-rata RPM dan rata-rata gaya angkat yang semakin tinggi juga. Namun, di sini teman-teman perlu lihat juga perbandingannya tuh tidak berbanding lurus persis. Misalkan 25% ke 100% tuh 1:4. Tapi dapat lihat sini, ini tidak 1:4, melainkan hanya 1:2. Oke guys, tadi kita udah melaksanakan percobaannya, udah pengolahan data, terus sekarang saatnya untuk kita menarik kesimpulan. Jadi gimana kesimpulannya? Semakin sedikit lilitannya, semakin banyak sel baterainya, dan juga semakin tinggi setting kecepatannya, maka otomatis kecepatan yang dihasilkan untuk si BLDC motornya berputar semakin tinggi dan juga gaya angkatnya juga semakin besar. Tapi perlu diingat teman-teman, di situ kan tadi kita udah membahas ya data-data yang dihasilkan menurut variasi baterai yang 2S sama 3S tuh perbandingan outputnya tuh gak persis dari jumlah selnya, gak persis 2:3, tapi bisa yang lain-lain kecuali pada gaya angkatnya. Kalau gaya angkatnya itu kebetulan persis 2:3. Betul. Nah, sama juga sama di setting kecepatannya. Nanti kalau misalkan teman-teman bandingin nih, yang misalkan 75% sama 100%, kan yang diharapkan 3:4 ya. Tapi tidak teman-teman, yang dihasilkan tuh tidak persis. Bahkan bisa ada capping ya, tergantung ya setting kecepatannya. Kalau misalnya 75% ke 100% bisa aja sama, itu tergantung si dinamonya masih dalam kapasitasnya dia atau enggak. Kuat gak ya muternya? Oke, jadi sekian Percobaan kami. Terima kasih. Kamsahamnida. Kamsahamnida, arigato.